Tambang di Pinang. Hujannya. Wah, astagfirullahaladzim. Mati. Lagi melaporkan. Cek dan kontrol. Pak di situ. Lapor. Jalan akses di atas Yulena, Pak. Longsor, Pak. Akibat hujan deras yang mengguyur, sebagian besar Jakarta dan kawasan Gandaria sekitar pusat perbelanjaan Gandaria City dan apartemen Gandaria banjir pada Sabtu tanggal 6 Januari tahun 2024. Banjir terjadi di Jalan Arteri Pondok Indah, di sekitar Underpass Gandaria, Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kondisi jalan di sekitar Gandaria City tidak bisa dilalui sama sekali, hingga menyebabkan kemacetan. Kebanyakan kendaraan berhenti, hanya beberapa pemotor yang mencoba melewatinya. Tidak jauh dari Gandaria City, di sekitar kawasan Seskoal Cipulir, juga mengalami banjir. Titik pertemuan tepat berada di bawah jalur layang Transjakarta. Masih dari Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dilaporkan pohon tumbang. Kejadian ini tidak jauh dari area Gedung Yohanes, sekitar Taman Barito. BPBD DKI Jakarta menyampaikan informasi terupdate bahwa hingga Sabtu sore terdapat 4 ruas jalan tergenang. Sebanyak 3 rukun tetangga juga mengalami penampungan, tepatnya di Kelurahan Rawabuaya, Kelurahan Kembangan Selatan. Banjir di Depok 2 Tengah. Banjir terjadi di kawasan Komplek Wisma Cakra Cinere, pada Sabtu sore tanggal 6 Januari tahun 2024. Titik banjir terparah terjadi di terowongan Cakra Cinere, bahkan terpantau di lokasi aspal di bawah terowongan sampai ambles terbawa arus air. Banjir bandang. Netizen pun merespon video yang beredar. Mereka menduga kebanjiran terjadi karena sistem drainase yang tidak diperhatikan saat pembangunan jalan tol. Mereka berharap pihak tol bertanggung jawab atas terjadinya banjir. Iya. Jelang sore diguyur hujan deras, banjir pun mulai menggenangi Jalan Haji Mencong Peninggilan Utara Ciledug, Tangerang pada Sabtu tanggal 6 Januari tahun 2024. Air setinggi 30-40 cm mulai muncul dan menutupi jalan di sekitaran lokasi tersebut sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tampak sejumlah pengendara baik mobil maupun motor memaksa menerobos banjir, beberapa sepeda motor pun akhirnya mengalami mogok dan berusaha meminggirkan kendaraannya ke tepi. Selain itu banjir juga merendam wilayah perumahan Puri Kartika Baru di Ciledug, Tangerang. Turunkan hujan kalau bapak kau, kalau terendam kami ha. Turunkan hujan jo je kau. Dari banjir tersebut diinformasikan juga ada 3 orang anak terbawa arus banjir hingga 2 orang anak masih dalam pencarian, sementara 1 anak lainnya sudah ditemukan. Sejumlah wilayah di kota Cimahi disergap banjir, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024 petang. Hal itu dipicu hujan deras yang mengguyur hingga air meluber ke jalanan sampai permukiman. Masyarakat melaporkan kejadian banjir di wilayah Kecamatan Cimahi Utara seperti permukiman RW 11 dan RW 28 Cipageran. Hingga ke ruas Jalan Kamarung, Jalan Encep Kartawirya, Jalan Kolonel Masturi hingga Jalan Anggaraja yang memicu jalur lalu lintas terputus karena badan jalan terendam banjir. Kejadian banjir juga menyergap ruas Jalan Cihanjuang, sejumlah pengemudi sepeda motor nyaris terseret arus air yang deras dari arah utara.
Selain itu, banjir juga merendam simpang Jalan Cigugur Tengah Pasar Cimindi, Jalan Mahar Martanegara, juga terlihat beberapa titik banjir di sepanjang Jalan Jenderal Amir Mahmud. Kawasan tersebut memang kerap dilanda banjir limpasan dari Sungai Ciputri. Kendaraan yang datang dari Jalan Encep Kartawiria, Cimahi menuju ke Cipageran melalui Jalan Anggaraja, terpaksa menunggu ketinggian banjir agak surut ketimbang menerobos. Selain itu, banjir juga menerjang permukiman warga di sepanjang Jalan Anggaraja. Ini lagi di lokasi. Tembok pembatas perumahan Kucica dengan permukiman Kampung Utan, Jalan Swadaya, Bintaro, roboh. Tembok longsor akibat hujan deras disertai angin kencang. Sebuah video diunggah di Instagram @kabarbintaro memperlihatkan tembok sepanjang sekitar 20 meter ambruk. Material tembok yang dicat abu-abu itu menutup trotoar jalan. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024, membuat kanopi drop zone sisi selatan stasiun Yogyakarta runtuh. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Kris Biantoro mengatakan runtuhan kanopi tersebut menimpa 5 mobil pelanggan. Akibatnya mobil-mobil tersebut mengalami kerusakan ringan. Ia menerangkan kanopi tersebut terjatuh saat kawasan stasiun Yogyakarta diterpa hujan yang deras dan angin kencang. Tiang-tiang yang terbuat dari pipa besi bengkok dan patah. Akibatnya kanopi yang berada di sisi selatan stasiun Yogyakarta tersebut runtuh. Angin kencang juga merubuhkan pohon-pohon di daerah tersebut. Musibah angin puting beliung menerjang 2 desa di Kecamatan Junti Nyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis tanggal 4 Januari tahun 2024, puluhan rumah dikabarkan rusak. Kapolsek Junti Nyuat, Ibtu Trio Tirtana mengatakan, berdasarkan keterangan warga, awalnya angin puting beliung tersebut terlihat di tengah laut sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun lama-kelamaan, gulungan angin bergerak ke arah pesisir dan masuk ke area pemukiman warga sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Angin itu dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, muter-muter masih di laut. Ini kan rumahnya di pinggir laut. Sekitar pukul 8.30 baru nabrak rumah, ujar Trio saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon. Saat masuk ke daratan, seketika, angin merusak seluruh bangunan yang berada di lokasi dengan tingkat kerusakan cukup parah.